Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Saat ini kita masih beribadah dari rumah-rumah kita selama masa pandemi ini belum berakhir. Tapi saya percaya bahwa kekuatan Tuhan dan hadirat Tuhan akan selalu ada di rumah-rumah kita. Mari kita akan beribadah, dan saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kami masih boleh ada di hadirat Tuhan. Meskipun kami masih beribadah dari rumah, tapi kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau ada bersama dengan kami. Dan satu hal yang kami paling rindukan adalah bersama denganmu, bersekutu denganmu. Beri
Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang di surga, kami datang dengan kerendahan hati, sepikir, sepaham bahwa campur tangan Tuhan luar biasa buat kami sepanjang hari, sepanjang perjalanan hidup kami. Saatnya kami Tuhan datang merendahkan diri, bersyukur di hadapan-Mu bahwa betapa Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami bersyukur untuk kesempatan hari Minggu ini di mana kami boleh beribadah online dalam satu kesatuan jemaat Gereja Mujizat Depok. Berkatilah ibadah online ini. Demikian pula buat Gereja Kemang, GBI Kemang yang begitu mensupport Regal Service Depok ini. Terima kasih untuk campur tangan Tuhan. Biarlah pemeliharaan Tuhan terus terjadi atas kehidupan kami, atas kehidupan setiap jemaat kami, dan berkati jamaah mereka satu persatu Tuhan Yesus. Campur tangan terus Tuhan. Berikan kekuatan mereka, berikan sukacita mereka Tuhan. Sukacita yang datang daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga ingin berdoa khususnya untuk pelayanan Gereja Gatot Subroto di bawah kepembinaan Bapak Insinyur Niko Nugroharjo bersama wakil-wakilnya Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan atas gembala kami Bapak Niko Nugroharjo. Berikan hikmat, biarlah semua apa yang menjadi hikmat yang Tuhan berikan menjadi prestasi bagi setiap hamba-hamba yang bersama-sama mendukung pelayanannya, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dalam keadaan pandemi COVID ini, tetap kami disatukan hati, disatukan satu visi di dalam pelayanan bersama pembinaannya Tuhan Yesus, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nugroharjo. Tuhan Yesus, kami serahkan GBI Gatot Subroto hanya ke dalam tangan saja Tuhan. Demikian pula Tuhan Yesus, kami berdoa khususnya untuk pelayanan cabang khusus 5. Kami serahkan dan kami terus tak henti-hentinya berdoa untuk hamba-Mu Bapak Timotius Hartoni ini Tuhan, bersama istri, anak-anaknya Tuhan. Berkati setiap pelayanannya, berkati setiap usahanya, apa yang menjadi gagasannya, apa yang menjadi prestasinya, hikmat dari pelayanan di cabang khusus 5 Tuhan. Di seluruh pelayanannya yang ada di Indonesia, di cabang-cabang pelayanannya di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri Tuhan Yesus. CK5 kami serahkan, biar Tuhan sendiri campur tangan, biar Tuhan sendiri yang memberikan hikmat bagi gembala-gembala yang sama-sama menjalankan pelayanan di CK5 ini Tuhan Yesus. Khususnya juga di GBI Kemang Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Sigit sebagai gembala bersama istri dan anak-anaknya Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan. Berkati, berikan kesehatan, kekuatan dan hikmat sebagai pemimpin dan sebagai gembala untuk terus tetap memberikan impartasi pelayanannya bagi jemaat kami yang di Gereja Kemang ini Tuhan Yesus. Demikian pula buat hamba-Mu yang dalam proses perintisan di Gereja Mujizat Depok ini Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri campur tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam pelayanan CK5 ini Tuhan, kami serahkan dan terus kami memberikan kekuatan dan berharap campur tangan Tuhan. Demikian pula Tuhan buat kota di mana kami berdiri di Depok ini Tuhan. Kota di mana kami masuk dalam pelayanan di sini Tuhan. Kota Depok. Kami serahkan kota Depok ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam keadaan pandemi COVID-19 ini Tuhan Yesus. Tuhan yang punya rencana, Tuhan yang telah menetapkan semuanya. Biar Tuhan sendiri memberkati kota kami, kota Depok, bahkan pemerintahannya Tuhan Yesus. Mulai dari wali kota, wakil wali kotanya, bahkan anggota dewannya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, berkati mereka yang bekerja, duduk sebagai pemimpin di kota kami. Terima kasih Tuhan, kami berkati. Kami mohon kasih kami yang terus bergulir dalam pelayanan Gereja Mujizat Depok, bahkan jemaat kami Tuhan. Terima kasih.
Biar Tuhan sendiri panggil jiwa-jiwa baru untuk tetap setia dan merindukan akan kasih karunia-Mu. Biar kami juga dalam tetap sehati di dalam ibadah online ini sekalipun. Terima kasih Tuhan Yesus. Serahkan doa yang kami yang jauh dari sempurna ini, dan kami yakin percaya bahwa Tuhan jauh lebih memahami apa yang terjadi dan apa yang kami harus alami dan kami hadapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami alaskan doa ini hati ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Saya percaya bahwa saat ini kekuatan kita hanya Tuhan, kekuatan kita hanya Yesus saja. Meskipun 10.000 di sebelah kiri kanan kita, tapi Tuhan tetap menjadi kekuatan kita. Haleluya. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah kita bangkit berdiri. Kita menyanyi untuk Tuhan yang puji menjadi kekuatan buat kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification. Atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles, yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap
yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan, di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan. Dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi Ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat Ia datang untuk kali yang kedua.
Pertama, Ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, Ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, Ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudusnya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di tengah kehidupan yang semakin tidak menentu, jangan pernah kita meragukan janjinya Tuhan. Karena janji Tuhan, iya dan amin. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah
Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yaitu khusus jemaat GMD. Syukur kalau hari ini kita bisa beribadah di ibadah online. Saya percaya ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Sebelum kita sama-sama merenungkan dan mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa dulu untuk kita sama-sama buka hati kita untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di tempat ini seperti di surga Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat ibadah online saat ini Tuhan Engkau hadir, Engkau memberkati kami Tuhan. Bahkan firman yang akan kami dengar bukan cuma sekedar kami dengar, tapi kami akan lakukan firman-Mu Tuhan. Pengurapan Allah turun buat kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah bersyukur, haleluya, amin. Saudara sekalian, kita mengerti bahwa keadaan hari-hari ini rasanya kurang enak ya, karena memang itu yang terjadi di dalam gonjangan-gonjangan yang terjadi. Kalau kita boleh merasakan bagaimana semua terbatas. Kalau kita bertemu dengan orang dibatasin, bahkan dibatasinya ini bukan cuma sekedar sekolah, kantor, bahkan sampai gereja juga. Saya percaya saudara bahwa apa yang difirmankan Tuhan hari ini terus digenapi bagi gerejanya. Apa yang bisa digoncangkan akan tergoncangkan. Tapi kita tahu bahwa kita punya kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan, yaitu di mana kita punya kerajaan surga di dalam kehidupan kita. Biar hari-hari ini kita terus menjadi umatnya Tuhan. Biar hari-hari ini kita terus menjadi percaya saudara. Karena kita tahu bahwa lewat kepercayaan kita kepada Tuhan, itu yang menentukan kehidupan kita hari-hari ini saudara. Saudara kuat, saudara terus bisa berdiri, berjalan sampai hari ini, itu semua karena kebaikan dan kasih Tuhan. Dan saat ini saya akan bagikan firman Tuhan, bagaimana hidup kita menjadi umat yang terus percaya kepada Allah. Kita akan sama-sama buka di dalam Alkitab kita, yaitu dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Kita akan baca sama-sama dengan suara yang keras. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah manggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara, di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa kamulah bangsa yang terpilih. Saudara dan saya adalah umat pilihan Allah. Bahkan dikatakan ayat sebelumnya, dikatakan sesungguhnya aku telah meletakkan di Sion sebagai batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya dia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Saudara dan saya dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Dikatakan yang tadinya kita menjadi orang yang dipermalukan, tetapi lewat kepercayaan kita kepada Tuhan, kita menjadi orang-orang yang dimuliakan Tuhan. Biar hari-hari ini saudara-saudara boleh memahami dan mengerti bahwa Tuhan terus ada dalam kehidupan kita. Bahwa dulu hidup kita gak berarti saudara. Hidup kita penuh dengan di bawah tekanan dosa, hidup kita di bawah kutuk. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, kita boleh keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Di sini katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Saudara, Tuhan memanggil kita bukan sekedar memanggil, tetapi ada maksud Tuhan yang luar biasa untuk saudara dan saya. Seorang bangunan, ketika dia membangun rumah, ada tujuan maksud tertentu. Seseorang yang membangun meja atau mimbar, ada maksud tertentu untuk tujuan dari. Begitu pula kehidupan kita. Ketika Tuhan panggil kita, ketika Tuhan pilih kita, bukan cuma sekedar asal pilih dan asal panggil, tapi ada maksud yang mulia buat kehidupan kita. Untuk
begitu, saya akan bawa saudara-saudara mengerti apa sih panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara. Supaya saudara semakin kuat, saudara semakin yakin dalam kehidupan saudara mengiring Tuhan. Saya tidak ngerti saudara, berapa lama saudara mengiring Tuhan. Mungkin ada yang puluhan tahun, tetapi sampai hari ini masih belum tujuan hidup saudara belum mengerti. Atau mungkin 5 tahun, atau mungkin baru setengah tahun, tetapi biar firman Tuhan hari ini menentukan saudara lewat kebenaran firman Tuhan. Dikatakan ada 3 hal maksud dari panggilan Tuhan buat kehidupan saudara dan saya. Yang pertama adalah dikatakan menjadi imamat rajani, dalam arti bahwa hidup kita akan Tuhan pakai. Biar hari-hari ini saudara-saudara mengerti bahwa saudara bukan menjadi umatnya saja, tetapi saudara menjadi teman sekerja Allah. Dikatakan ada pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita untuk kita boleh memberitakan perbuatan ajaib Tuhan. Dia dikatakan bahwa maksud dari pekerjaan, maksud dari panggilan Tuhan, dikatakan bahwa kita ini harus melayani Tuhan. Dimanapun kita berada, dimanapun saudara berada, Tuhan panggil kita untuk kita melayani Tuhan. Tuhan panggil kita untuk kita menjadi pelayan. Pelayan itu apa? Pelayan itu kacung, keset saudara. Kita ini cuma kacungnya Tuhan. Jadi kalau seorang pelayan itu, dia akan melakukan tugas yang diberikan oleh Tuhan. Siapa Tuhan kita? Tuhan kita pada Tuhan. Kalau Tuhan mau memanggil kita untuk kita melakukan segala sesuatu, ayo saudara lakukan. Saudara mungkin bilang, oh kayaknya panggilan saya menginjil, ayo kita lakukan. Oh panggilan saya cuma memberi, ayo terus lakukan. Ini adalah pekerjaan yang Tuhan percayakan, pekerjaan yang mulia, yang saudara taat, yang Tuhan tahu di hati saudara. Jadi yang pertama adalah dikatakan bahwa kita harus melayani Tuhan. Yang kedua, dikatakan kamu adalah bangsa yang kudus, dalam arti bahwa hidup kita dikhususkan oleh Tuhan untuk kita keluar menjadi terang saudara. Bahkan di sini dikatakan namanya dikhususkan, berarti nggak semua orang, tetapi hanya orang-orang tertentu. Saya mau bilang saudara dan saya adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Untuk apa saudara? Untuk kita boleh menjadi harta yang mulia yang terus dipakai Tuhan hari-hari ini. Saudara, Gembala Pembina kita bilang bahwa gereja Tuhan hari-hari ini sedang dibersihkan. Dibersihkan saudara. Untuk apa? Dipersiapkan Tuhan untuk pekerjaan yang besar saudara. Di dalam pembersihan ini memang rasanya gak yakin saudara. Khususnya di zaman COVID ini saudara, gereja Tuhan sedang dibersihkan. Yang tadinya gereja bisa beribadah ya, bebas beribadah, tapi nggak bisa, harus online. Tak apa, ikuti apa yang maunya Tuhan. Nanti ada waktunya Tuhan untuk kita boleh bisa beribadah lagi. Bahkan kita dibatasi harus pakai masker kemana-mana. Gak boleh, harus jaga jarak saudara. Cuci tangan setiap kali setelah kita keluar saudara. Ini sedang dibersihkan Tuhan, sedang dikhususkan oleh Tuhan. Untuk itu saudara, hari-hari ini ayo rendah hati. Jangan ngomel, jangan marah-marah saudara. Karena kalau kita marah, kita ngomel, maka imun tubuh kita akan menjadi lemah. Tetapi kita mau bersyukur kepada Tuhan. Apapun keadaan hari-hari ini, ketika kita banyak bersyukur, ada mujizat yang dikerjakan dalam kehidupan kita. Untuk itu, terus bersyukur dengan apa yang hari-hari ini Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan mau kita disembunyikan hari-hari ini sama Tuhan. Biasanya kita mungkin weekend, kita makan sama keluarga jalan-jalan. Tetapi hari-hari ini semua dibatasi. Itu yang namanya dikhususkan oleh Tuhan. Yang ketiga saudara, dikatakan supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar di delapan keberatan ajaib. Yang ketiga adalah kita terus memberitakan Injil. Kita harus terus menginjil saudara. Kita tahu di Pentakosta yang ketiga ini Tuhan mau pakai kita saudara, untuk kita boleh menjadi pemberita Injil. Tuhan katakan di dalam Matius 20:19, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku.
Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, ini bagian yang kita lakukan sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, yaitu kita harus keluar untuk kita memberitakan Injil. Saya percaya kalau kita memberitakan Injil, itu akan mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya percaya ketika semua orang yang percaya kepada Tuhan memberitakan Injil, Tuhan akan datang kembali untuk kedua kalinya untuk menjemput kita di awal-awal. Saudara, kita tahu bahwa kita punya kerajaan, itu kerajaan surga. Tidak ada raja yang mau mati buat anak buahnya. Gak ada raja yang mau mati buat masyarakatnya, saudara. Tetapi ada satu raja yang luar biasa, yaitu Raja mulia Tuhan Yesus Kristus. Dia mau mati buat kita supaya kita mati. Dia rela jadi miskin, saudara. Tidak ada yang raja yang mau miskin di bumi ini, hanya Tuhan Yesus. Ketika dia rela menjadi miskin, itu bukti kasihnya kepada kita, supaya saudara dan saya menjadi kaya. Biar hari-hari ini saudara terus hidup melayani Tuhan, terus hidup dalam kekudusannya, saudara. Dalam arti gak kompromi lagi dengan dosa, saudara. Karena kita adalah orang-orang yang dikuduskan, orang-orang yang dibenarkan. Dan yang ketiga, ayo terus memberitakan Injil, terus memberitakan firman Tuhan dimanapun saudara berjumpa dengan orang lain. Bahkan di dalam Yeskel 2 dikatakan bahwa kalau ada orang yang berdosa dan kita tidak memperingati orang tersebut, dikatakan darahnya kita yang bertanggung jawab, saudara. Tetapi ketika kita sudah memberitakan orang tentang kejahatan mereka, tugas sudah selesai, saudara. Biar hari-hari ini, yuk kita semua bangkit, saudara. Walaupun dalam kondisi yang kurang nyaman hari-hari ini, tapi saya percaya bahwa Allah kita Allah yang tidak bisa dibatasi apapun juga, saudara. Saya percaya saudara akan dipakai Tuhan yang luar biasa. Terus mengasihi Tuhan, terus mencintai Tuhan, terus berhubungan intim dengan Tuhan. Saya percaya saudara, ketika saudara melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara, apa yang kita kehendaki dalam kehidupan kita, apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan saudara dan saya percaya bahwa Tuhan akan menjawab dan menolong kita. Kita tahu pertolongan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar saat ini. Mari buka tanganmu kepada Tuhan, buka tanganmu kepada Tuhan, buka hatimu kepada Tuhan, arahkan mata hatimu kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Allah kita Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup menolong kehidupan saudara dan saya. Orang lain mungkin gak tahu persoalan saudara, tetapi ketahuilah bahwa kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang maha tahu, bahkan Allah yang sanggup menolong kita. Ketika kita susah, Tuhan datang menghibur kita. Ketika kita sakit, Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Ketika kita lemah, Tuhan kuatkan kita. Biar saat ini angkat tanganmu. Engkau adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Engkau adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Tuhan mau pakai kehidupanmu untuk menjalankan jadi Allah Tuhan. Biar saat ini buka hatimu untuk terus lakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupanmu. Engkau adalah orang-orang yang dikhususkan. Jangan dibatasi dengan kelemahanmu. Jangan batasi Tuhan dengan kekuranganmu. Karena Dia Allah yang mampu, Allah yang luar biasa. Mari kita berdoa. Saya berdoa buat saudara semua. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami boleh mendengar firman kebenaran yang sudah kami dengar saat ini, Tuhan. Kami percaya bahwa kami adalah orang-orang pilihan Tuhan. Engkau Allah yang sudah memanggil kami daripada kegelapan kepada terang yang ajaib. Yang tadinya kami ini orang yang gak berharga, tetapi ketika kami berjumpa dengan Tuhan, Kau menjadikan kami mulia, Tuhan. Bapa, berkati anak-anak-Mu di rumah-rumah Tuhan. Ketika mereka mendengar firman-Mu, ketika mereka bersekutu dengan Tuhan, kami percaya kepada-Mu Tuhan. Kau teguhkan hati mereka, Tuhan. Apapun persoalan masalah yang mereka hadapi hari ini, Tuhan, kami percaya Tuhan sanggup menolong mereka. Karena kami tahu kami punya Allah yang besar, lebih besar daripada masalah yang kami hadapi. Biar Tuhan yang saat ini dalam kondisi sakit, Tuhan jamah untuk sembuhkan mereka. Maka
Bahkan mereka yang susah Tuhan hiburkan. Mereka yang mengalami kesulitan ekonomi Tuhan, kami percaya Tuhan, berkati mereka Tuhan. Surga terbuka dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan, buat apa yang Kau sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Bahkan sebelum kami meninggalkan acara ini Tuhan, kami mau terima berkat dari Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, kiranya berkat dari Allah Bapa di dalam kita Kaisar Tuhan Kristus, bahkan dalam penyertaan kuasa Roh Kudus akan menyertai kehidupan saudara, Bapak, Ibu, saudara sekalian, mulai dari bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Kami dari Gereja Servis Depok, GKI